Hai guys. Hai semuanya. Aku hari ini mau bikin mini book haul. Aku bakal ngasih tahu buku-buku apa aja yang aku beli bulan ini. Jadi ini buku-buku yang aku beli. Aku ada 5 buku yang mau aku kasih unjuk ke kalian. Daripada kelamaan, kita mulai. Pertama ada Hilmi Milan. Ini aku dibeliin sama adik aku. Kayaknya adik aku belinya di Shopee. Dan aku bikin reading vlognya yang harusnya aku upload itu dulu baru book haul ini. Dan aku udah selesai bacanya, ini udah aku tap. Kasih 3.5 stars out of 5. Aku enjoy banget baca buku ini. Cuma nggak yang kayak segitunya, ngerti gak sih? Ada yang kayak kurang sedikit gitu. Tapi so far aku enjoy banget baca buku ini. Terus bulan ini aku beli 2 buku Taylor Jenkins Reid. Kalau misalnya kalian tahu The Seven Husbands of Evelyn Hugo, terus One True Love, Malibu Rising, Carrie Soto is Back, kalau misalnya kalian tahu yang itu. Tapi emang aku tuh nggak suka buku-bukunya TJR yang kayak Malibu Rising. Aku tuh kurang suka yang itu, tapi aku lebih suka yang kontemporerinya kayak One True Love sama 2 buku ini. Jadi aku udah punya 3 bukunya yang kontemporeri ini. Tinggal ada 1 buku lagi, Maybe in Another Life. After I Do. Ini Forever Interrupted tuh kayaknya tentang kayaknya suaminya meninggal atau fiancenya meninggal atau pacarnya meninggal. Terus di belakangnya blurbnya itu kayak their chemistry is instant and electric. Ben cannot even wait 24 hours before asking to see her again. He is hit by a truck and killed on impact. Ooh, tragic. Forever Interrupted will remind you that there's more than one way to find a happy ending. Okay, I'm intrigued. Tapi ini sedih deh. Kayaknya bukunya TJR tuh emang kayak buku-buku Colin Hoover yang kayak heartbreaking, heart shattering gitu-gitu, yang menyedihkan tapi happy ending gitu, ngerti gak sih? Ya walaupun gak semua bukunya dia happy ending sih. Terus yang kedua ini ada Maybe in Another Life. Kalau Maybe in Another Life itu dia kayak there's 2 possibilities. Misalnya kalian punya 2 pilihan. Jadi kalau misalnya kalian milih pilihan pertama, hidup kalian tuh bakal kayak gimana. Dan kalau misalnya kalian milih the second option, hidup kalian bakal gimana gitu. Di sini main karakternya namanya Hannah Martin. Dia ketemu sama her ex-boyfriend from high school gitu. Namanya Ethan. Jadi di sini ada optionnya, bukan option sih, lebih kayak bingung gue jelasinnya. Okay, what happens if she lives with Gabby? Terus what happens if she lives with Ethan? Ada 2 storyline. Dan yang aku suka dari bukunya TJR itu, karena aku udah baca One True Love, chapternya dia sekalinya pendek-pendek, sekalinya panjang nggak terlalu panjang gitu. Dan aku suka buku yang kayak gitu karena bikin semangat aja gitu, dan ngebalikin bukunya gitu, ngebalikin halaman bukunya jadi lebih kayak ringan daripada kepanjangan gitu. Karena rasanya kalau misalnya baca 10 chapter tapi chapternya pendek-pendek, itu rasanya lebih light aja dibandingkan kayak baca 2 tapi panjang dan kayak jatuhnya ngebosenin. Menurut aku, bagi orang yang suka DNF buku, itu kayak one of the reason kenapa aku DNF-in buku, karena gitu, chapternya kepanjangan. Oh ya, Forever Interrupted aku beli lewat indie bookstore gitu. Terus kalau ini aku beli di Kinokuniya. Ini dari 281.000 jadi cuma berapa ya pas itu, karena ada 40%. Jadi cuma 160-an deh kalau nggak salah. Kemudian selanjutnya ini buku yang bener-bener aku pengen banget baca, karena ini buku sedih banget. Dan katanya from the first page aja itu udah sedih, kayak udah bikin nangis. Dan ini isinya katanya surat-surat, and I love letters in book. Aku suka banget bacain buku yang ada suratnya di dalamnya. Dan bukunya adalah Pick Up the Moon by Kristen Higgins. Aku personally sebelum beli buku aku harus do research. Jadi dari TikTok aku cari-cari, aku tinggal ketik judulnya, di TikTok bakal keluar kayak video-video tentang buku-bukunya gitu. Jadi aku bisa tahu the aesthetic atau
bahkan dia bikin quotes yang ada di dalam bukunya. Aku tuh harus ngelakuin itu sebelum aku beli buku karena aku nggak mau nantinya nyesel karena aku nggak suka. Aku pasti banget harus melakukan itu karena sayang banget, karena buku itu nggak murah harganya. Karena buku-buku yang aku beli ini tuh yang bisa di atas 150 dan ada yang hampir nyentuh 300. Jadi ada hal yang harus kayak, oh, I have to buy this. Kayak buku ini, look at the cover. Ini bagus banget dan warnanya bagus banget. Thank God aku dapet ini murah, cuma 170-an, I guess. Kayak 170-an karena yang aku lihat ini tuh awalnya harganya kayak 250 something, dan aku dapetin ini cuma segitu dan bener-bener seneng banget. Ya walaupun ada sedikit damage di sini, kayak ada bekas marker gitu, but that's okay. Pokoknya ini kayaknya bakal ada sesuatu mengenai grief karena kayaknya main karakter ceweknya ini mati ya. Aku tidak siap untuk nangis, jadi kayaknya aku bakal baca buku ini nggak tahu kapan. Oh ya, dan ini dual POV. Dan yang terakhir, I'm very happy karena aku nggak perlu PO buat dapetin buku ini, karena buku ini aku dapetin di local bookstore di dekat rumah aku, which is Very Plus. Very Plus itu local bookstore nggak sih jatuhnya? Nggak sih guys? Harusnya ya. It's supposed to be a local bookstore karena Very Plus cuma ada di Indo, right? Anyway, bukunya itu adalah Daisy Hates by Jessa Hastings. You guys, look at the cover, okay? Kayak bisa nggak sih kita appreciate covernya, cantik banget. I mean, there's guns and then respect sama Italiano. Aku jadi keinget sama Fabrizio. Anyway, I love it guys. No guns at the dinner table. Jadi ini adalah buku kedua dari Magnolia Parks Universe, dan ini udah ada keduanya, publish sama Orient, dan jadi jauh lebih murah dibandingkan sama Indie Publish as always. Ini harganya 260.000, tapi karena ini new arrival jadi dapat potongan 10% buat member gitu. Dan aku bakal beli 2 bukunya lagi, itu like 6 bulan lagi. Gara-gara aku beli buku ini, aku terciduk. So yeah, all the books that I got this month. Dan aku bakal pensiun dari pembelian buku-buku ini, kecuali kalau dikasih sama orang, it's okay. So that's it guys, thank you so much for watching, goodbye.